Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Serena Ganggur. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu sistem pembayaran non-bank, yaitu perusahaan anjak piutang. Di sini, media pembelajaran yang saya gunakan yaitu pop-up book yang sudah saya buat sebelumnya. Baik, seperti yang telah saya bicarakan di awal video, ini merupakan pop-up book yang sudah saya buat sebelumnya. Di halaman pertama, memuat pengertian dari piutang dan anjak piutang. Jadi, piutang merupakan salah satu aset lancar yang dapat menjadi tak likuid jika tidak dapat ditagihkan. Apabila situasi ini terjadi, aliran kas perusahaan dapat terhambat dan mengganggu operasional perusahaan. Sedangkan anjak piutang adalah solusi yang efektif untuk menghindari potensi masalah ini. Dalam kesepakatan anjak piutang, Anda dapat mentransfer risiko gagal penagihan ini kepada perusahaan anjak piutang yang Anda pilih. Kemudian, di sini ada 4 contoh perusahaan yang bergerak di bidang anjak piutang. Yang pertama, Aditama Finance. Yang kedua, PT IFS Capital Indonesia. Yang ketiga, PT Tifa Finance. Dan yang keempat ada SG Finance. Lalu, di halaman kedua, terdapat cara kerja dari anjak piutang. Baik, cara kerja anjak piutang. Proses anjak piutang dimulai ketika suatu perusahaan terlibat dalam transaksi jual beli barang atau jasa dengan opsi pembayaran kredit. Kreditur memiliki opsi untuk mengajukan permohonan anjak piutang kepada perusahaan yang menyediakan layanan anjak piutang. Ini biasanya terjadi ketika perusahaan membutuhkan tambahan modal dalam waktu dekat. Perusahaan kreditur akan memanfaatkan piutang mereka dengan menjualnya atau memberikannya sebagai jaminan kepada perusahaan penyedia layanan anjak piutang. Maka, tanggung jawab untuk menagih piutang berpindah dari kreditur asli kepada perusahaan penyedia layanan anjak piutang sesuai dengan syarat yang telah disepakati oleh pihak kreditur dan debitur. Lalu, ketika permintaan anjak piutang dari perusahaan debitur atau klien telah disetujui, kreditur asli memiliki kewajiban membayar hutang kepada perusahaan penyedia layanan anjak piutang sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan. Setelah semua masalah piutang telah diselesaikan, perusahaan penyedia layanan anjak piutang akan membayar piutang kepada kreditur. Mekanisme anjak piutang disesuaikan dengan jenisnya yang bertujuan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam proses ini dan menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan cara ini, perusahaan kreditur dapat lebih mudah mendapatkan modal pinjaman dan melakukan berbagai aktivitas usaha lainnya. Kemudian, di halaman ketiga, terdapat kekurangan dan kelebihan dari anjak piutang. Di sini telah memuat keuntungan dan kerugian dari anjak piutang. Yang pertama, kita akan membahas apa keuntungan dari anjak piutang. Jadi, anjak piutang dapat memberikan sejumlah dorongan cepat terhadap arus kas. Ini mungkin sangat berharga bagi bisnis yang kekurangan modal. Keuntungan lainnya, yang pertama, ada banyak perusahaan anjak piutang sehingga harga biasanya bersaing. Lalu yang kedua, ini bisa menjadi cara yang hemat biaya untuk melakukan outsourcing buku besar penjualan Anda sekaligus meluangkan waktu Anda untuk mengelola bisnis. Lalu, yang ketiga, ini dapat membantu kelancaran arus kas dan perencanaan keuangan Anda. Dan yang keempat, beberapa pelanggan mungkin menghargai beberapa faktor dan membayar lebih cepat. Sehingga faktor-faktor tersebut dapat memberi Anda informasi berguna untuk mengetahui status kredit pelanggan Anda dan dapat membantu Anda menegosiasi persyaratan yang lebih baik dengan pemasok Anda. Sedangkan kerugian dari adanya perusahaan anjak piutang ini yaitu pertanyaan dan perselisihan mungkin dampak negatif pada pendanaan Anda yang tersedia. Oleh karena itu, anjak piutang bekerja paling baik ketika bisnis efisien dan terdapat sedikit perselisihan dan pertanyaan. Adapun kerugian lainnya, yaitu biaya tersebut berarti pengurangan margin keuntungan Anda pada setiap pesanan atau pemenuhan layanan. Hal ini dapat mengurangi ruang lingkup pinjaman lainnya
dengan utang buku tidak akan tersedia sebagai jaminan. Faktor-faktor tersebut akan membatasi pendanaan terhadap debitur berkualitas buruk atau penyebaran debitur yang buruk, sehingga Anda perlu mengelola fluktuasi pendanaan ini. Beberapa pelanggan mungkin lebih memilih untuk bertransaksi langsung dengan Anda. Untuk mengakhiri perjanjian, Anda harus melunasi semua uang yang telah mereka berikan kepada Anda jika pelanggan belum membayar. Dan yang perlu diingat bahwa pastikan Anda menggunakan perusahaan yang terkemuka agar reputasi Anda tetap terjaga. Lalu di halaman berikutnya terdapat faktor yang membuat suatu bisnis cocok untuk anjak piutang. Yang pertama, ada faktor yang membuat suatu bisnis cocok untuk anjak piutang. Bisnis Anda mungkin cocok untuk anjak piutang dan akan mendapatkan keuntungan terbesar jika memiliki yang pertama, omset tahunan setidaknya 50.000 pounds, semeskipun beberapa faktor akan mempertimbangkan usaha baru dan usaha kecil. Lalu yang kedua, penyebaran pelanggan yang baik, mungkin ada pembatasan pendanaan jika suatu pelanggan menyumbangkan lebih dari sepertiga omset. Yang ketiga, utang sederhana, non-kontraktual yang mudah dibuktikan. Dan yang keempat, tingkat utang yang rendah lebih dari 90 hari jatuh tempo. Lalu yang berikut, apa saja faktor yang membuat suatu bisnis tidak cocok untuk anjak piutang? Jadi, bisnis Anda mungkin tidak cocok untuk anjak piutang jika menjual ke publik anjak piutang hanya tersedia untuk penjualan kepada pelanggan komersial. Yang kedua, memiliki terlalu banyak faktur kecil. Yang ketiga, memiliki terlalu banyak perselisihan dan pertanyaan. Yang keempat, bukanlah bisnis yang sehat, bereputasi baik, dan dapat dipercaya. Yang kelima, memiliki pelanggan yang melakukan pembayaran sebagian atau pembayaran bertahap. Dan yang keenam, memiliki pengaturan kontrak atau ketentuan jaminan yang rumit. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan mengenai perusahaan anjak piutang. Sekian dan terima kasih.